Ini adalah skema dari kruk as, kemudian ini stang shaker, ini shakernya atau pistonnya. Nah, panjang stang shakernya adalah L, kemudian dari pin ke center kruk asnya adalah R. Jadi ini dari sini ke sini adalah L, panjangnya L, kemudian R nya itu dari titik ini ke sini, dari senternya lubang pinnya ini ke senternya asnya, itu adalah R. Nah, kemudian ini putarannya saya sesuaikan dengan putaran mesin. Jadi kalau dilihat dari yang sebelah kanan yang kopling, maka putaran poros engkolnya adalah searah jarum jam. Nah, ini adalah top dead center. Jadi ketika pennya itu pas di sini, dia akan di top dead center. Jadi top dead center adalah ketika sudutnya tetanya adalah 0. Kemudian sampai di bottom dead center itu ketika tetanya itu adalah 180 di sini. Itu adalah panjang langkah. Jadi panjang langkah itu adalah ini, 2 kali jari-jari ini, 2R itu adalah panjang langkahnya. Ini adalah kruk asnya yang sudah saya tempelkan di crankcase-nya. Ini juga pistonnya sudah saya pasang ini. Jadi ini L-nya itu dari center ini, dari center big end atau pen yang bawah ke senternya lubang pin yang atas. Itu adalah L. R-nya itu dari center pinnya ini ke center bearing atau center asnya ini. Nah, jadi putaran mesinnya kan gini. Ini searah jarum jam kalau dilihat dari yang sisi bak koplingnya. Nah, ini bayangkan dulu ini yang kruk asnya itu ini belum pakai bandulnya ini. Jadi ini masih rata gitu, benar-benar rata. Nah, kan tujuan kita itu pengen menghitung berapa kilogram ini, berapa masanya ini. Maka ini untuk analisis awal nih kita asumsikan ini belum ada. Jadi nanti hasil akhirnya ini ketahuan berapa yang harus ditambahkan di sini. Jadi ini masih lurus gitu ya, masih rata gitu. Ini bayangkan masih rata. Bawahnya juga masih rata, belum ada bandulnya, belum ada yang tonjolan ini. Nah, kemudian asumsi lain selain belum ada bandulnya, ini asnya, kruk asnya ini juga sudah senter ya, sehingga getaran itu tidak ditimbulkan dari ketidaksenteran dari as atau misalignment dari asnya ini. Kemudian kalau kita bayangkan ini ketika mesin berputar, nah ini kemudian asumsi yang lain, ini pengaruh tekanan dari pembakaran belum ada, jadi kita hanya menganalisis akibat putaran ini aja, akibat putaran dari piston ini atau gerak maju mundur piston ini terhadap getaran yang terjadi di bearing. Jadi efek dari pembakaran, dorongan dari pembakaran sini itu tidak kita masukkan dalam analisis, itu bisa kita tambahkan lebih lanjut kalau sudah kita menganalisis tanpa pembakaran. Jadi ini hanya kita asumsikan dia berputar dengan kecepatan konstan gini ya, konstan gini tanpa ada pembakaran. Kita abaikan dulu gaya dari pembakaran atau gaya dorongan piston dari pembakaran. Nah, ketika ini kita putar gini, piston putar naik turun, maka getaran yang terjadi di bearing itu pertama-tama disebabkan dari gaya sentrifugal. Gaya sentrifugalnya itu dihasilkan dari massa yang tidak balance sesuai dengan teori yang awal tadi. Nah, kalau kita lihat ini konstruksinya, ini kita asumsikan lurus kan, ini rata, jadi nggak ada yang tonjolannya, belum ada.
Kemudian ketika kita merangkai itu ada ini, ini kemudian ada ini. Jadi ada pennya ini kemudian ada bearing, ini ditaruh di sini baut belakang. Nah, itu berarti massa antara yang kena pen sekaligus yang kena stang shaker dengan yang sini tidak sama, tidak imbang. Nah, ini lebih besar, ada massa lebih besar, berarti ini adalah yang tadi kita katakan massa yang tidak balan atau imbalance mass. Ini di daerah sini berarti ini. Jadi ini ada pen, kemudian ada stang shaker dan bearingnya, pen stang shaker dan stang shaker yang sebelah dalam ini. Nah, ini menyebabkan gaya, kalau ini diputar, kalau ini bisa berputar, maka ini akan menimbulkan gaya sentrifugal karena di sini tidak ada yang melawan. Di sini kan masih rata, jadi masih rata. Jadi gaya sentrifugal itu disebabkan karena adanya massa yang tidak sama dengan yang lawannya, itu karena ditambah dengan pen piston sama sebagai dudukan dari stang shaker. Jadi ketika ini berputar ini, maka akan ada gaya sentrifugal yang mengarah keluar ini. Kalau kondisi ke depan ini berarti sentrifugalnya ke kanan, kalau dia sini berarti sentrifugalnya ke bawah sini, kalau di sana berarti dia ke sana, dan kalau muter lagi sini berarti dia ke atas. Berarti selama dia berputar ini, maka akan ada gaya keluar yang searah dengan posisi dari ini. Jadi ketika posisi ini itu akan ketarik ke kanan, brukas ketarik ke kanan, jadi selama ini ke kiri ke bawah terus, jadi dia gerakannya mengikuti. Nah, itu sumber getaran yang pertama karena ketidakbalanan dari sambungannya ini, dimana besarnya rumus tadi ya, massa kalikan kecepatan kuadrat kalikan jari-jari, dimana arahnya selalu keluar dari senternya ini. Jadi ketika sini dia dorong sini, sini dorong sini, dan seterusnya. Itu sebab yang pertama. Nah, penyebab getaran yang kedua selain tadi gaya sentrifugal di pen sini, itu juga yang disebut dengan gaya inersia. Maksudnya gaya inersia itu gini, akibat ada piston kan punya massa, pen piston yang kecil ini juga punya massa. Nah, kemudian stang shaker juga punya massa. Ketika bergerak sini depan ini, maka pada as stang shaker ini akan ketarik ke sini. Jadi ketika bergerak itu dan ketarik ke sini, ketika dia berada di top the center, dia akan kedorong ke sana. Satu lagi, ini sini itu dia ketarik ke sini, ke belakang dia dorong sana. Jadi ketika dia berputar gini terus tuh, akibat massa piston, pen piston dan stang shaker, maka akan ada gaya dorongan ke sini. Jadi gini. Jadi maju mundur maju, ini yang dirasakan oleh bearing maupun asnya asnya krokas. Nah, itu disebut dengan gaya inersia ya. Di gaya inersia akibat dia mengalami perlambatan atau percepatan. Jadi ini ketika dari bawah, dari bottom ini ke sini dia semakin cepat. Sorry. Jadi posisi ini dia semakin cepat, ketika 90 derajat ini sudutnya dia percepatannya 0, kemudian ini melambat. Ini cepat lagi, cepat ini melambat lagi, dan seterusnya. Jadi akibat ada percepatan itu menyebabkan ada gaya yang disebut gaya inersia, dimana ketika dia di top the center, maka piston ini akan menarik krokas ke kanan. Ketika dia ada di titik mati bawah atau bottom the center, maka piston ini akan mendorong krokas ke sana. Jadi kayaknya
Jadi gayanya akibat berat massa piston dan stan ini menyebabkan getaran yang arah sini. Gini terus. Nah ini teruskan ke crankcase teruskan ke mana, ke rangka dan seterusnya sampai ke pengendara. Itu penyebab yang kedua, gaya inersia. Ini review tentang gaya inersia ya. Jadi misalkan ada massa M, kita dorong ke kanan, maka benda ini akan bergerak ke kanan. Dengan demikian ada percepatan ke kanan, berarti A percepatannya ke kanan. Nah kalau kita pakai hukum Newton kedua, gaya sama dengan M kalikan A, maka gaya yang kita berikan ini nanti akan menghasilkan percepatan sebesar A, atau gaya yang kita berikan itu akan sama dengan massa kalikan percepatan yang akan dialami oleh si benda dengan massa M ini. Nah, apa hubungannya dengan inersia? Inersia itu adalah ini, M kalikan A ini, inersia. Nah, tetapi kita akan gunakan bawa hukum Newton kedua ini ke dalam hukum Newton 1. Nah, kalau ini kan sigma F sama dengan M. Kalau kita bawa ini ke dalam persamaan hukum Newton 1 kan menjadi seperti ini. Ini kan kayak F, berarti F dikurangi M kalikan A sama dengan 0. Nah, inilah disebut dengan gaya inersia. Nah, kalau kita gambar berarti gaya inersia itu arahnya berlawanan dengan percepatannya. Kalau dia ini percepatannya ke kanan, maka gaya inersianya adalah ke kiri, karena dia adalah negatif. Ini anggaplah aja kalau ke kanan positif ya, ke kanan positif, ke kiri negatif. Maka gaya inersia itu arahnya berlawanan dengan percepatan, arah percepatannya. Maka gaya inersianya adalah ke kiri, minuskan ke kiri. Nah, apa arti fisiknya dari ini? Bayangkan kalau kita ini dorong massanya ke kanan, maka apa yang dirasakan oleh spidol ini itu akan ditekan ke kiri oleh massa kalikan A. Ya, karena massa itu kan selalu menghambat untuk digerakkan, maka ketika kita dorong ke kanan sana, apa yang dirasakan oleh spidol ini adalah ditekan ke kiri oleh benda ini. Nah, itulah inersia. Nah, kalau kita bawa ke sini ke aplikasinya, sebagai contoh, ini dari top dead center. Jadi ini ketika tetanya 0, 0, 0. Nah, kemudian ini bergerak secara jam-jam arah theta, berarti dia dari top dead center kan diam. Kemudian dia bergerak ke kiri. Gerakannya itu semakin cepat. Semakin cepat. Ketika 90 derajat, dia percepatannya 0. Ketika dari 90 ke 180, dia akan melambat, karena di 180 dia juga berhenti. Jadi dari top dead center dipercepat. Ketika 90 derajat dia percepatan 0, ketika dari 90 ke 180 derajat dia akan melambat. Di 180 dia berhenti. Dari 180 ke 270 dia percepat lagi, maju. Dari 270 ke 0 dia akan melambat lagi. Nah, jadi sini dari top dead center percepat, kemudian melambat. Dari 180 ke 0, dari 180 ke 0 ya, dari sini ke sini, maka pistonnya akan bergerak ke kanan semakin cepat, kemudian melambat, akhirnya di top dead center berhenti lagi. Nah, itu. Nah, dari fenomena ada penambahan kecepatan, penurunan kecepatan sampai berhenti itu, maka akan ada percepatan. Ada percepatan berarti ada gaya. Nah, sekarang bagaimana arah inersianya? Arah inersia adalah arah gaya yang dirasakan oleh, kalau kita tadi spidol ya, kalau dalam hal ini berarti dia adalah yang dirasakan oleh asnya atau di bearingnya. Nah, ketika dari berhenti kemudian dia mempercepat, maka arah percepatannya itu kan ke kiri. Arah percepatannya ke kiri, maka dia akan gaya dorongannya si bearing itu akan ke kanan. Nah, ketika
dari 90 ke 180, dia kan melambat kan berarti arahnya melambat itu kan berarti ke kanan, karena tadi semakin cepatnya kiri. Kalau melambat berarti dia ke kanan, maka dia akan kedorong ke kiri. Jadi ketika di 180 dia kedorong ke sini, kruk asnya. Ketika di 0 derajat dia akan kedorong ke kanan, karena akan berlawanan arah dengan arah percepatannya. Ya, kira-kira seperti itu prinsip inersia. Tapi untuk dibayangin gampang ya, ketika pistonnya di top dead center, maka dia akan menarik kruk asnya ke kanan. Ketika pistonnya ada di bottom dead center di 180, maka kruk as akan didorong ke kiri, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas yang penyebab getaran yang ketiga ya. Tadi kan yang pertama karena gas sentrifugal di pen ini, yang kedua karena inersia akibat piston. Nah, yang ketiga itu inersia akibat piston juga, tapi akibat dari gerakan ini ke kanan dan ke atas dan ke bawah dari stang shaker. Kenapa seperti itu? Kalau kita perhatikan ya, stang shaker ini kan kalau ini berputar, perhatikan kalau ini berputar, nah, mesin berputar itu kan stang shaker kan bergerak ya, dari tengah ke bawah, kemudian dari dia bergoyang-goyang gini, gini, sambil dia naik turun, tapi dia juga bergerak ke kanan dan ke bawah dan ke atas ini. Nah, akibat dari gerakan stang shaker yang ke sini, maka ini juga menyebabkan piston juga bergerak. Kita lihat kalau misalkan ini ya, nah dari sini ke sini, dari top dead center ke 90 derajatnya ini kan stang shaker kan bergerak ke sini. Nah, ketika ke sini itu berarti menyebabkan piston itu juga bergerak sedikit ke mundur ke belakang gitu ya. Dari sini ke sini itu piston turun dikit, turun gitu. Nah, dari sini ke sini kan balik lagi ke sini, itu juga menyebabkan piston naik. Jadi ketika dari sini ke sini ya, ini ya, dari sini dari 0 derajat ke 90 derajat itu bergerak ke sini, kemudian dari 90 derajat ke 180 dia bergerak ke kini, dari 180 ke 270 dia bergerak ke sana, dan dari 270 ke 0 atau 360 itu kesini lagi. Jadi dalam satu putaran dia ada 4 kali gerakan stang shaker, sini, kemudian balik lagi sini, nah satu putaran. Saya ulang lagi, satu putaran itu berarti dari 0 ke 90, dari 90 ke 180, dari 180 ke 270, dari 270 ke 0 atau 360. Nah, akibat satu putaran itu maka akan ada 4 kali gerakan piston. Nah, gerakan pistonnya berarti ketika dia dari 0 ke 90 dia mundur, dari 90 ke 180 dia maju, kemudian dari 180 ke 270 dia mundur lagi, kemudian dari 270 ke 0 atau 360 dia maju lagi. Jadi dalam satu putaran dia mundur maju, mundur maju, mundur maju, ya. Ini mundur kemudian maju, mundur maju. Berarti ada 4 kali langkah piston ya, 1 kali langkah, 2 kali, 3 kali, 4 kali satu putaran. Nah, meskipun kecil ya, meskipun akibat itu pistonnya bergerak kecil, tapi karena dia juga melangkah, dia maju mundur meskipun dia jaraknya kecil, maka dia juga akan menimbulkan gaya. Nah, itu yang dinamakan dengan secondary force atau gaya kedua. Gaya pertama tadi ya,
Gaya pertama itu karena piston ini ya. Jadi satu langkah itu kan, kalau dalam yang utama itu adalah primary force ya, atau gaya utama itu akibat dari langkah besar piston. Jadi dari sini ke satu putaran berarti ada dua langkah ya. Satu putaran kan ini langkah mundur, kemudian ini langkah maju satu putaran. Nah, akibat satu putaran ada dua langkah, maka setiap langkah itu menghasilkan satu inersia maksimalnya. Jadi ketika di sini dia menarik kruk as ke kanan, ketika di sini dia mendorong kruk as ke kiri. Nah, itu untuk yang primary, yang utama. Nah, yang kedua itu akibat dari tadi ya, ini gerak tadi yang kecil-kecil tadi. Nah, itu juga menimbulkan gaya juga. Jadi gayanya itu di samping dengan akibat yang langkah yang besar ini, itu juga akan timbul gaya yang akibat dari langkah kecil, akibat stang shaker bergerak sini itu menyebabkan juga langkah kecil-kecil di piston. Nah, itu nanti akan kita jumlahkan. Nah, saya review lagi. Jadi gaya-gaya yang perlu dibalance itu adalah gaya akibat sentrifugal, ini depend. Yang kedua, gaya akibat inersia piston yang utama atau yang primary. Nah, yang ketiga itu akibat yang secondary atau yang kedua akibat tadi ya, yang ini. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa gaya sentrifugal, berapa gaya primary dan secondary tadi, maka kita harus mau tidak mau harus menurunkan dengan persamaan matematik untuk mengetahui berapa gaya yang menyebabkan, atau berapa besar gaya dan arahnya yang dikenai oleh atau yang dirasakan oleh kruk as. Nah, itu kita harus turunkan dengan matematik. Nah, dari nilai matematik, dari analisis matematik, nanti kita bisa tahu berapa seharusnya kita tambahkan massa di sini dan arahnya kemana gitu.